Nah, untuk di sisa market time-nya, saya tinggal pantau running trade, top gainers, dan juga top loser. Itu untuk running trade nanti ada di slide selanjutnya. Nah, untuk poin yang terakhir, ini adalah hal yang baru yang saya dapatkan juga di kompetisi Host Championship Season 4 kemarin, di mana rata-rata saya cek itu peserta yang ada di urutan 10 besar, mereka suka nyimpen saham ARA untuk dijual di besok paginya. Nah, tapi gimana caranya kita mengetahui dia ARA potensial atau tidak? Nah, gini teman-teman. Pertama kita lihat dulu, kan kalau saham ARA nggak ujuk-ujuk berat, pasti di nilai atau di angka paling tingginya itu bakal dikit-dikit dulu, habis. Nah, pertama kita lihat dulu historical chart-nya, kita lihat candlestick-nya gimana. Nah, itu lihatnya di menu chart. Kita lihat di bagian day. Bagian day. Nah, di bagian day ini, kita lihat udah berapa hari sih saham ini ARA. Nah, kalau baru sehari dan baru sehari itu, dan itu posisinya mau ARA, itu kita lihat lagi secara lebih luas jangkauannya. Secara weekly, gimana secara weekly-nya? Apakah dia pernah ARA? Kalau saham itu nggak pernah ARA, kita usahakan eh, kalau mau beli, itu cepat-cepat di order booking besok paginya. Karena dia biasanya pergerakannya benar-benar cepat. Itu biasanya 5%, 7%, tahu-tahu langsung dibanting lagi ke angka ARB. Nah, itu di situ pentingnya kita melihat secara garis besar juga. Di samping kita melihat secara time frame pendeknya. Seperti itu. Itu untuk mengincar arah potensial. Jadi biasanya memang saya tungguin nih saham yang ARA, yang lagi mau ARA. Itu saya lihat, kalau habis terus, saya cek dulu chart day gimana, week gimana. Kalau oke, baru saya ikutan beli di angka ARA. Nah, kalau misalnya nggak oke, beli tadi yang kayak misalnya dia baru mau arah hari ini saja, itu saya malamnya udah langsung order booking di 3%-an kurang lebih begitu. Next. Nah, untuk yang terakhir, ini yang ingin saya sharingkan adalah bagaimana saya memantau running trade. Di sini bisa dilihat dulu kriterianya yang uh, memungkinkan saya untuk masuk di saham tersebut. Yang pertama ada frekuensinya masif dan kenaikan harganya cukup besar. Nah, di sini kenapa harus nyari yang frekuensinya masif dan kenaikan harganya cukup besar itu supaya kita tahu dia daya belinya masih kuat, masih cukup kuat untuk dinaikkan. Nah, itu kita lihat running trade itu pasti muncul. Walaupun satu-satu, itu nanti kalau lama-lama dia bakal 1000 lot, 500 lot, sekian lot, itu bisa jadi seperti itu gitu. Nah, di situ gunanya running trade itu untuk mencari inilah harta karun. Running trade itu ibaratnya harta karun di saat jam market kita trading seperti itu. Nah, terus selanjutnya kalau ada saham yang muncul frekuensinya masif dan dengan kenaikan harganya cukup besar, itu saya langsung pindahkan dia ke watchlist saya. Tadi langsung ke stock order, masukin kode emitennya, lihat kondisi bid overnya. Overnya selalu habis nggak? Kalau habis tapi diisi lagi nggak? Kalau habis terus, berarti itu sedang dibeli habis-habisan. Itu bisa kita ikutin arusnya. Seperti itu. Nah, candlestick. Nah, selanjutnya itu ada candlestick 5 menit hijau pekat dan dengan volume yang besar. Nah, biasanya itu pada historical candle dia bakal muncul satu candle yang hijau pekat berapa persen, itu volumenya juga besar, naik berkali-kali lipat dari volume sebelumnya. Itu bisa kita jadikan watchlist. Nah, untuk yang slotnya ini masih dalam tahap riset saya masih ngeliat, tapi pada umumnya saham-saham yang sedang dinaikkan harganya, itu saya melihatnya itu dia bertahan di atas MA5, 5 menitnya. Jadi biasanya kalau saham yang sedang digoreng atau sedang dinaikkan itu bertahan di atas MA5 5 menitannya, itu bisa kita pantau, bisa kita masuk juga tuh di situ. Atau nunggu di MA5 selanjutnya, biasanya gitu. Nah, gimana caranya kita nunggunya? Kita nunggu di dekat over tertingginya atau di resistennya. Di bid tinggi atau di supportnya. Nanti kita lihat di bid harga berapa yang memang dia yang volumenya beda sama angka lainnya. Supaya kita tahu kalau dia lagi digoreng habis-habisan. Seperti itu.
Nah, selanjutnya, karena keren kita TP. Nah, biasanya kalau TP itu lihat over tertingginya atau diibaratkan dia sebagai resistennya. Nah, itu bisa jadi angka TP kita, tapi juga bisa lihat lagi kalau kenaikan harganya dia udah terlalu tinggi dari sebelumnya. Misalnya dia tiba-tiba di candle 5 menitan sebelumnya, dari candle 5 menitan sebelumnya itu naiknya udah 10%. Nah, itu kurang lebih udah cukup tinggi. Jadi kita harus was-was di situ. Disiplin cut loss apabila setupnya gagal. Itu yang tadi. Kalau overnya selalu habis tapi diisi lagi, itu kurang lebih setupnya itu gagal. Atau dia lama nih. Itu yang naikin harga lagi jualan. Itu kita harus was-was di situ. Langsung nyiapin order sell. Jadi begitu harganya nggak naik-naik, itu biasanya saya udah ngeset di harga sekarang, diturunin 2 tick, itu udah siap tinggal dipencet doang apa namanya tombol sell-nya. Jadi lot yang saya masukkan itu dan harganya yang saya masukkan itu udah tinggal di sell aja. Nah, untuk yang terakhir itu sesuaikan TP dengan tujuan trading. Yang tadi jangan semata-mata kita dapat nih saham yang naiknya cukup tinggi, terus kita dapat ada di angka 5%. Kita mikirnya, oh 5% lumayan nih kalau kita simpen untuk besokan harinya. Tapi pas awalnya kita niatnya itu untuk scalping. Nah, kalau memang untuk scalping, apalagi di saham-saham yang volatilitasnya tinggi banget, yang kenaikan atau penurunannya pada hari itu tinggi, memang harus banyak-banyak bersyukur atas kenaikan harga yang kita dapatkan gitu. Jangan yang tadinya kita niatnya scalping malah naik tinggi itu kita swingin. Taunya di hari-hari selanjutnya dia malah ngestak di situ-situ aja. Atau yang tadinya kita niatnya scalping turun-turun terus sampai 3% atau 5%-an itu kita hold, terus malah dijadikan investing. Jangan seperti itu gitu. Itu untuk menghindari uh, tergerusnya aset kita. Next. Nah, ini saya mau ngasih contoh bagaimana running chart itu bekerja. Boleh? Nah, ini di sini dilihat, tadi sebelumnya itu dia memang di running trade itu saham HOP sedang tinggi frekuensi tradingnya. Ini karena dia lagi ARB berturut-turut yang tadi saya sebutkan. Makanya saat dia pada hari-hari sebelumnya, itu seminggu sebelumnya, dia tinggi tuh kenaikannya, arah berhari-hari. Nah, pada minggu kemarin, baru pas hari Kamis kalau nggak salah, itu dia baru dinaikkan lagi setelah ARB berhari-hari. Itu karena di running trade masif, dia muncul terus. Otomatis saya masukin ke menu fast order atau stock order saya untuk dilakukan trade in seperti itu. Ini salah satu contohnya aja. Nah, kan tadi saya baru beli di 2 angka sebelumnya, pas udah naik beberapa tick di atasnya itu biasanya saya jual kalau memang dia pergerakan harganya cepet banget, karena ngeri ngelihatnya. Kalau kayak gitu tuh, kurang lebih seperti itu sih. Salah satu contoh bagaimana transaksi untuk melihat running trade itu, kita lihat dulu frekuensinya memang udah masif, kenaikan harganya memang cukup tinggi. Ini kan dari ARB ya, ARB terus naik sekitar 6% kalau nggak salah. Nah itu kurang lebih seperti itu untuk melihat running trade. Oke, cukup. Cukup. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Untuk Baik. sesi tanya jawab ya. Baik, terima kasih Mas Hiban. Wah, sahabat Mitra Aset, berarti udah kebayang dong gimana sih Iya. transaksinya Mas Hiban tuh kurang lebih kayak gimana? Tadi udah dijelasin detail banget ya Mas Hiban.
Iya, udah sangat detail sih. Udah cukup Nah, detail. jadi sahabat Miraeset, oh ya kami juga perlu sampaikan ya sahabat Miraeset, ini sifatnya sharing pengalaman Iya. ya, jadi bukan rekomendasi begitu ya Mas Iban? Iya, benar. Tolong kalau memang ingin diikuti, tolong disesuaikan saja dengan kondisi dan toleransi risikonya gitu. Oke, baik, siap. Mas Iban, kita masuk ke sesi tanya jawab nih langsung Mas Iban. Ini Baik, udah banyak banget pertanyaannya yang masuk. Nah, Mas Iban, saya mau tanya nih terkait dengan boleh. scalping nih. Mas Iban kan Baik. tipikalnya adalah yang scalper. Nah, pernah Mm. nggak misalnya nih masuk ke suatu saham, Mm. kemudian belum nyampe ke target price nih Mas Iban, tapi harganya tuh stuck di situ aja. Nah, itu Mas Iban biasanya akan bertindak seperti apa? Biasanya langsung saya cut loss dan otomatis kalau harganya nge-stuck di situ aja itu saya ngejualnya di harga beli kan. Jadi ya nothing tulus, cuma cuma rugi DV-nya aja nggak apa-apa daripada saya rugi waktu juga. Jadi kalau harganya, biasanya saya ngelihatnya itu dalam jangka waktu pendek 1 menit sampai 1,5 menit itu kalau harganya nggak gerak dan nge-stuck di situ-situ aja atau bahkan bisa 30 detik aja saya ngelihat dia nggak naik-naik itu langsung saya jual di harga kirinya. Wah, Seperti itu sih, Bu. berarti luar biasa cepatnya nih ya. Oh, berarti memang apa hitungannya itu menit ya, Mas Iban? Iya benar Bu, karena kalau emang biasanya kalau yang dinaikkan itu cepat gitu Bu, dalam jangka waktu detikan itu biasanya udah bisa naik lumayan tinggi. Nah kalau dia ngestak di 30 detik sampai 1 menitan itu biasanya langsung saya cut loss karena ngerinya dia daya belinya udah menurun seperti itu. Hanya tinggal menunggu yang lain jualan aja. Oke, sip. Nah, terima kasih nih Mas Iban. Nah, Mas Iban ini ada pertanyaan tentang indikator nih Mas Iban. Tadi Baik. kan Mas Iban udah jelasin tentang running trade, kemudian juga Mas Iban kalau misalnya indikator yang digunakan nih sebagai konfirmasi untuk buy itu kira-kira Mas Iban pakai indikator apa? Baik, saya kan memang eh, basicnya bukan fundamental atau juga bukan teknikal. Di sini memang saya pure tape reading. Jadi saya ngelihat bagaimana eh, running trade bekerja itu tadi kalau frekuensi dan volume dan kenaikan harganya itu masif, itu saya jadikan watchlist dulu nih. Saya pantau, saya wait and see. Nah, lihat pergerakan bid overnya. Kalau over dimakan terus dan juga itu biasanya saya cek cek kembali untuk memastikannya apakah overnya itu memang habis dibeli atau habis di withdraw, itu saya cek di stok menu stock price yang ada di NeoHots itu di tab dan historical. Kalau di itu down H titik. Nah, itu untuk ngeceknya saya di situ untuk konfirmasi. Nah, kalau itu udah oke, terus lihat candlestick tadi yang 5 menitan dia naik banyak dan dengan volume besar itu bisa jadi salah satu konfirmasi saya yakin dalam analisa saya langsung masuk seperti itu. Baik. Nah, Mas Iban ini banyak yang nanya nih, Mas Iban punya grup nggak katanya? Nah, masalahnya tradingnya ini hitungan menit sama detik nih, belum sampai input di grup, Iya, udah keburu kemana-mana harganya ya Mas Iban. untuk saat ini emang belum punya sih. Nah, Mas Iban kalau misalnya, nah ini ada yang nanya nih Mas Iban, kalau Ya, menurut Mas Iban ya, tingkat winning rate yang baik tuh seperti apa Mas Iban? tingkat winning rate yang baik itu yang profitnya lebih tinggi dari loss-nya. Jadi pokoknya mindset saya adalah kalau saya sudah bisa profit lebih banyak dari loss ya udah. Saya biasanya memang saya tuh tradingnya itu per checkpoint gitu Bu. Mm-mm. Jadi saya bikin checkpoint nih, misalnya saya punya checkpoint 100.000. Nah itu checkpoint pertama saya. Untuk checkpoint kedua, ketiga, keempatnya itu eh, saya kalikan aja dari checkpoint pertama. Nah, kalau di dalam satu trade in itu saya bisa masuk langsung ke checkpoint 4, biasanya saya berhenti dulu untuk tradingnya. Napas sedikit, kalau memang merasa sudah cukup, itu biasanya bahkan satu sesi aja, atau bahkan baru sampai jam 10 aja, itu saya udah selesai trading di hari itu. Karena ya ini memang kalau misalnya kita udah menang banyak, itu usahakan jangan terlalu jumawa. Itu biasanya perasaan seperti itu yang menggebu-gebu di diri kita. Jadi saat kita menang banyak, kita pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi. Nah itu hal-hal seperti itu harus dihindari. Jadi menghindarinya adalah seperti itu, merasa selalu cukup akan profit yang didapat seperti itu.